Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan Ramadan dan pengakuan Allah atau legitimasi Allah terhadap hambanya. Ramadan sengaja Allah jadikan sebagai bentuk keleluasaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, agar bagaimana hambanya selama di bulan Ramadan itu dengan semua aktivitas ibadahnya dan kebaikan-kebaikannya ini dilakukan dengan ketulusan, penuh dengan pengakuan agar mendapatkan pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena idealnya kita adalah kelak bila kita kembali kepada Allah disambut dengan sambutan yang mesra, yang bahagia, yang menunjukkan keridhaan Allah dan keridhaan kita pula, sebagaimana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka syarat untuk memenuhi standar diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita sejak dini mungkin belajar mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengakuan sesungguh-sungguhnya. Pertama, kita bersandar kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah sejak ketika kita disatukan antara ruh dan jasad, yaitu ketika 40 hari yang ketiga Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Dan Allah saat itu mengangkat sumpah kepada kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh kita menjawab hal seperti itu agar nanti ketika kita kembali kepada Allah tidak lagi merasa kita lupa, tidak tahu dan lain sebagainya. Maka dari cikal bakal ruhiyah itulah sehingga saat ketika kita fungsi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran kita sudah berjalan sedemikian rupa, maka kita harus sering banyak mengakui Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga bila kita mengingat tentang ungkapan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Artinya milik Allah dalam hal apa? Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Asfahani itu beliau mengatakan tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Jadi kita mentauhidkan Allah artinya menyandarkan kepada dialah satu-satunya zat yang hak disembah, yang otoritasnya meliputi kewajiban kita untuk menyembah dan pemilik atau memiliki diri kita secara ruhani dan jasmani. Yang pertama, kita berada dalam ikatan ibadah. Karena kita tidak akan dihidupkan kecuali dalam ikatan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi keberadaan kita dari detik-detik waktu yang berjalan kita jalani, kita lalui ini adalah semata-mata untuk mengingatkan diri kita kepada Allah. Dari semua aspek ibadah, qalbiyah, lisaniyah, dan fi'aliyah.
Jadi kita setiap saat bersamaan dengan hembusan dan tarikan nafas kita, kedipan mata kita, itu harus berada dalam pengakuan kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan yang ada pada diri kita ini kecuali karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bil mulki. Jadi tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Artinya wal mulki itu Allah memiliki kuasa untuk memiliki kita, dan kita memang dimiliki oleh Allah. Sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari tubuh kita atau satu ruas tubuh kita itu kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah menghendaki pada ajal kita yang ditentukan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa menguasai diri. Sehingga istilahnya la yamliku li nafsihi. Kita tidak mampu menguasai diri kita di sisi Allah. Karena inna lillahi ta'ala ma aqada wa lahu ma aqta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Milik Allah lah yang mencipta, yang memberi pada kita dari unsur rohani dan jasmani kita ini pemberian Allah. Yang walaupun kadangkala secara fisik di antara kita ini ada yang tidak diberi sebagaimana lengkap. Entah itu karena tunadaksa, tunarungu, dan tuna yang lainnya. Namun bentuk pengakuan kita kepada Allah itu tidak akan pernah disurutkan. Maka bila kita ingin diakui oleh Allah, mari kita selalu mengakui Allah dalam akidah kita, dalam ketauhidannya, dalam hubungan kita beribadah dan kepemilikan kita. Karena tidak ada seruas tubuh pun, sehelai rambut pun yang tidak dimiliki oleh Allah dari bagian kita. Demikian, semoga Allah memberikan legitimasi kepada kita, pengakuan kepada kita bahwa dengan sering kita mengaku di saat-saat kita, apalagi di bulan Ramadan ini, maka Allah akan akui kita sebagai hambanya yang sebenar-benarnya. Innahu min ibadinal mu'minin. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.